Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Ya, mari kita awali dengan doa dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yuhibul mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya ya. Saya ucapkan selamat ya. Dan ibadah puasa ini tidak hanya di Nabi besar Muhammad SAW, tapi para nabi-nabi sebelumnya juga berpuasa. Ya, semua nabi itu berpuasa. Ya, tidak hanya nabi yang berpuasa, tapi binatang-binatang itu pun juga berpuasa. Ya, para binatang itu berpuasa. Namun binatang-binatang itu berpuasa tujuannya berbeda dengan manusia, ya, berbeda dengan manusia. Kalau manusia puasa dengan tujuan sebagai apa? Agar menjadi orang yang bertakwa, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah, ya, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah agar menjadi orang yang bertakwa, ya, Al-Baqarah 108
tiga. Itu teman-teman sekalian. Namun kalau binatang, ya mari kita lihat dan nanti kita bisa ambil pelajaran. Ya, kita ambil pelajaran. Ini kenapa kita ambil pelajaran? Maka mari kita ingat pesan daripada Umar bin Khattab yang pernah berpesan, hisaplah atau evaluasilah diri kalian sebelum diri kalian dihisap. Hisaplah diri ini sebelum diri ini dihisap oleh Allah nanti di hari kiamat. Maka dengan pesan-pesan ini nanti sebagai pengingat, ya, sebagai pengingat, kita ini termasuk puasanya siapa? Termasuk puasanya siapa, kan gitu ya. Mari, ada binatang unta. Unta itu merupakan binatang atau hewan yang banyak hidup di padang pasir. Unta mampu bertahan hidup tanpa makan dan tanpa minum dalam waktu yang cukup lama. Bahkan dalam kondisi seperti itu, unta juga mampu berjalan selama berhari-hari dengan jarak tempuh yang puluhan kilometer. Pada saat seperti itu, sesungguhnya unta itu sedang menjalani puasa. Berjalan puluhan kilometer, tidak makan, tidak minum. Ya, mengapa unta sanggup berpuasa berhari-hari meski dalam suasananya sangat panas, sangat terik? Karena memang ya terpaksa, ya, situasi yang memaksa. Ya, karena memang panasnya cuaca ditambah dengan sulitnya mendapat makan minum, telah akhirnya memaksa unta untuk berpuasa. Jadi puasanya unta karena keterpaksaan, ya, karena satu kondisi. Selanjutnya ada binatang yaitu ular. Ular juga memiliki kebiasaan berpuasa. Puasanya ular itu biasanya sebelum puasa, biasanya ular juga sahur dengan memangsa buruannya. Setelah kenyang, ular akan memulai puasanya dengan apa? Berdiam diri selama berhari-hari dengan tujuan untuk menaikkan suhu tubuhnya. Puasa yang dilakukan ular dengan tujuan apa? Meningkatkan suhu badan sehingga hingga beberapa derajat di atas normal, guna apa? Melakukan pergantian kulit baru. Sebelum akhirnya ular mengalami pergantian kulit tadi, bagaimana ketika ular itu berpuasa, ular menjadi sangat tenang, saat puasa sangat tenang dan sangat sabar. Bahkan saat didekati, ular juga tidak menunjukkan reaksinya, ya, tenang, ya, apalagi ada permusuhan, ya, tidak ada. Namun setelah selesai, ular bagaimana sifatnya? Tetap aja sifat aslinya. Ular menjadi yang begitu agresif, mudah menyerang, apalagi ketika ada yang mendekati, dia akan menjadi mudah marah. Ya, ini ular. Tujuan utama ular yaitu untuk berganti kulit menjadi tampak lebih baik, ya, begitu. Selanjutnya ada kukang. Kukang itu apa? Merupakan hewan pemalas. Ya, terkenal dengan pemalas. Kenapa? Sepanjang hari kebiasaannya kukang hanya tidur, tidur, dan tidur. Tidur di atas pohon tanpa makan dan minum. Dalam keadaan yang seperti itu, kukang sejatinya dia sedang berpuasa. Ya, kukang baru bangun dari tidurnya ketika terasa lapar. Nah, kukang pun juga mencari makan, ya. Kalau sudah lapar, kalau manakala sudah terasa lapar, maka kukang baru mencari makan. Dan setelah dapat makanan dan terasa sudah kenyang, maka kukang kembali tidur lagi. Ya, itu. Jadi puasanya kukang itu sebenarnya apa? Menunjukkan sifat aslinya yaitu pemalas. Dan itu ya, sepanjang harinya tidur, habis dapat makan tidur lagi. Bangun lapar, bangun, habis dapat makan tidur lagi. Selanjutnya ada ayam betina, teman-teman sekalian. Ayam betina juga jenis hewan yang memiliki kebiasaan berpuasa. Setelah ayam ini bertelur, biasanya ayam betina melakukan puasa setiap kali akan mengerami telurnya. Dengan berpuasa, suhu badannya akan meningkat sehingga hingga beberapa derajat, ya. Tujuannya apa? Untuk mengerami agar dapat menetasi ayam-ayam dari cangkar telurnya itu. Jadi kalau ayamnya tidak puasa, tidak jadi, ya. Biasanya akan dilanjutkan dengan mengerami telur. Proses mengeraman telur itu kurang lebih sampai 21 hari. Selama mengerami telur, ayam betina selalu berada di tempat-tempat pengeraman tadi.
tanpa makan dan tanpa minum, teman-teman sekalian. Dalam kondisi seperti itu, hakikatnya ayam sedang berpuasa. Mencermati, kalau kita amati ayam betina tadi pada saat berpuasa, biasanya dia menjadi sangat-sangat sensitif. Jadi sangat-sangat sensitif, mudah marah, agresif. Ayam tersebut menjadi sangat mudah tersinggung, marah apabila ada yang mencoba mendekati atau mengganggu. Ya, ini ya teman-teman sekalian. Selanjutnya ada yaitu binatang ulat. Ya, ulat juga merupakan binatang yang memiliki penampilan yang sangat buruk. Ketika menempel di pohon, daun-daun menjadi rusak. Ya, kenapa? Karena dimakan ulat tadi. Selain penampilannya yang buruk, bentuk ulat seringkali juga sangat menakutkan atau menjijikkan. Sebagian besar orang pasti jijik ya lihat ulat ya. Namun ulat merupakan jenis hewan yang mengalami metamorfosis. Ya, metamorfosis sangat sempurna. Salah satu fase metamorfosis ulat ketika apa? Ketika dia berproses menjadi kepompong. Saat ulat berproses menjadi kepompong, pada dasarnya ulat sedang berpuasa sambil menghancurkan sel tubuhnya hingga menjadi satu sel, ya, sehingga satu sel. Tetapi mari kita cermati, kita lihat kepompong menjelma menjadi kupu-kupu, semuanya ya kupu-kupu yang indah, yang bagus. Semuanya akan berubah menjadi indah. Selain bentuknya yang cantik dan disenangi banyak orang, kupu-kupu juga sangat bermanfaat dalam penyerbukan bunga. Seperti itulah dampak puasa yang menjadi tentunya yang menjadi dambaan banyak orang. Ya, itu ya efek puasanya teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan kita efek puasa yang dijalankan selama 1 bulan memberi efek yang positif bagi lingkungan, mampu merubah perilaku kita dan perilaku lingkungan kita menjadi lebih lebih baik. Dari apa yang tadi saya sampaikan dari beberapa hewan tadi, ya yang sudah kami sampaikan, apakah kita ini berpuasa karena terpaksa? Seperti apa puasanya unta? Puasanya unta sepanjang hari hanya tidur bermalas-malasan, puasa, atau atau terpaksa tadi puasanya unta. Kalau hanya tidur bermalas-malasan seperti puasanya kukang, atau seperti puasanya ular hanya untuk mempercantik penampilan, ya cantik penampilannya, rupanya, bodinya, ya itu ya hanya tujuannya untuk itu aja. Ya, atau menjadi seperti puasanya ayam betina tadi yang mudah tersinggung, mudah marah dan tadi ya karena pengen anaknya sukses. Sebenarnya kalau ayam tadi itu salah satu pelajaran yang bisa kita ambil di satu sisi. Kalau pengen itu tadi salah satu puasa mengerami tadi, kalau telurnya tadi tidak dirami, maka tidak akan menjadi anak. Makanya ibu-ibu semua itu yang kalau pengen anaknya sukses ya harus tirakat gitu ya. Harus tirakat, harus berpuasa. Namun kadang-kadang begitu tirakat, contoh ayam ini kenapa kok mudah tersinggung, mudah marah. Ini ya yang tidak boleh ya. Contoh baiknya bagus tadi, mengerami anak-anaknya. Karena kalau tidak puasa, telurnya nggak jadi. Namun contoh jeleknya yaitu kenapa ayam tadi mudah tersinggung dan mudah marah atau agresif tadi. Ini yang tentu kita tidak ingin puasa yang merasa baik, merasa ini kita mudah tersinggung, tidak boleh ya, mudah panas, tidak boleh ya. Yang pasti kita ingin, kita semua umat Islam ingin jadi perubahan, menjadi puasa yang memiliki perilaku lebih baik dari sebelumnya. Seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu binatang yang tadinya buruk rupa, yaitu binatang yang menjijikan, yaitu ulat, yang akhirnya menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang disenangi semua orang. Indah warnanya dan seterusnya. Dan tidak hanya itu, kupu-kupu tadi juga memberikan manfaat, ya kan, memberikan manfaat karena suka makan saripati bunga gitu ya. Berbeda dengan tujuan puasa kita ya, kita sebagai manusia ya, kalau kita sebagai manusia sesuai dengan perintah Allah, kalau binatang tadi ada tujuan-tujuannya tadi sudah ada. Kalau kita sebagai manusia, kita kembali lagi dengan Al-Baqarah ayat 183, yaitu diwajibkan buat kita yang beriman untuk, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk
puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya, para nabi tadi ya, agar kamu bertakwa. Jadi jelas sekali teman-teman Bapak Ibu sekalian, tujuannya kita bertakwa, yaitu tujuan kita berpuasa yaitu agar kita menjadi takwa, menjadi bertakwa. Bertakwa itu apa? Ya, bertakwa itu ya menjadi lebih baik, dan sebaik-baik manusia yaitu yang bisa memberikan manfaat seperti kupu-kupu tadi, ya, mengambil saripati dan akhirnya bisa terjadi penyerbukan, ya, terjadi penyerbukan, ya, itu teman sekalian, dan akhirnya bunga-bunga indah di mana-mana begitu ya. Maka takwa yang bermakna yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan meninggalkan larangannya. Dan takwa itu adalah predikat tertinggi, dan predikat tertinggi manusia yaitu khairunas anfa'ulinas, sebaik-baik manusia yaitu bermanfaat kepada sesama seperti buku tadi ya. Itu teman-teman sekalian, semoga kita bisa mengambil inspirasi ini, kita jadikan, jangan sampai kita seperti puasanya binatang-binatang yang lain tadi, tapi kita minimal seperti pompong dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu, dan akhir kupu-kupu tadi yang indah dan bermanfaat bagi lingkungannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Ya, semuanya kita doakan semoga kita semua sukses, dan orang siapapun yang mengaminkan kita doakan sukses. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin faqalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abarik wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastaqun wa hurun in ka'amsali lu'lu'il ma'mun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mamdud
wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin fasullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna alal hinsil adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'utsun awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukatsibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum bima la ta'lamun walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasya'u laja'alnahu hutaman fadhattum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal munzina am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun afara'aytumun naral lati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin fasabbih bismi rabbikal adzim fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna adzim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun walaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin
Wa amma in kana minal mukatsibina dolin fanuzulum min hamim fatasliyatu jahim inna hadza lawa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal adzim. Shadaqallahul adzim.